Kalau pengalamanku tuh banyak banyak autor itu kalau nulis berdasarkan feeling, berdasarkan ya pemikirannya begitu aja. Mereka nggak mau susah payah membuat kerangka cerita, tapi banyak pada akhirnya di tengah-tengah itu idenya stuck. Maka kerangka cerita itu sebenarnya penting banget kalau kita mau memulai menulis sebuah novel. Bagi penulis pemula, kerangka cerita itu banyak gunanya gitu. Dengan kerangka cerita, Anda bisa menulis dengan lebih baik dan teratur. Terusnya menghindari masalah seperti stuck ide di tengah jalan dan logika cerita yang membingungkan. Ada banyak cara untuk menulis kerangka cerita, dan setiap orang memiliki cara yang berbeda. Selama kamu merasa nyaman, kamu bisa menulis kerangka cerita sesuai dengan gayamu sendiri. Tetapi bagi penulis pemula, mungkin akan muncul perasaan seperti, duduh, nggak bisa nulis, idenya ada, tapi nuanginnya nggak bisa. Atau di awal-awal nuanginnya bisa, tapi baru bab 10 udah kebingungan kayak gitu ya. Jadi berikut adalah beberapa cara bagi penulis pemula untuk menuliskan kerangka cerita yang baik ya. Pertama, buat garis utama cerita yang ada di pikiran kamu. Misalnya mau cerita soal punya ide mau cerita soal pernikahan paksa atau tentang perang 3 kerajaan di zaman dulu gitu. Kemudian tulis itu, tulis idenya, terus ya tokoh, lalu jabarkan tokoh-tokoh penting yang ada di dalam cerita. Alur utama sebuah cerita. Nah, itu kan kalau kita lagi bikin kerangka cerita itu artinya kan ada alurnya ya, awalnya apa, tengahnya apa, segala macam sampai akhir. Alur utama sebuah cerita dapat diartikan sebagai deskripsi singkat dari cerita tersebut. Banyak novel online menggunakan protagonis sebagai garis utamanya, terutama menulis apa yang dilihat dan didengar atau dialami oleh protagonis. Singkat kata, kamu harus menceritakan apa yang dilakukan protagonis kamu. Hanya dengan menentukan tujuan, baru bisa menentukan bagaimana cara tokoh tersebut mencapai tujuannya. Ini dapat membuat plot lebih terhubung dan lancar. Kemudian, penokohan. Yang tadi kan jadi kayak misalnya aku ulangin ya sedikit yang tadi, kamu misalnya mau bikin cerita soal perang 3 kerajaan di masa lalu, itu dituliskan awal ceritanya gimana, tengahnya gimana, terakhirnya gimana, terusnya tokoh-tokohnya dibuat si A, si B, si C, karakternya seperti apa dan lain sebagainya, dan tujuan dari tokoh-tokoh itu. Ada misalnya protagonis atau tokoh utama tujuannya menyelamatkan bumi, tokoh antagonis itu melawan si tokoh protagonis, seperti itu ya ditulisnya ya. Penokohan tokoh yang sering muncul dalam karya harus diatur dengan baik. Penokohan bisa mencakup umur, kepribadian, pengalaman hidup, atau bahkan keunikan tokoh, sehingga membuat penokohan menjadi lebih beragam dan menarik. Misalnya, si tokoh utamanya nih latah, terus ya gambarin aksesoris yang suka dipakai, misalnya dia suka pakai baju putih gitu, katakan yang kita tahu pasti misalnya banyak orang kenal Wiro Sableng pakai baju putih, terbuka di dada, ada ikat kepala, ada tato 212 seperti itu ya. Terus ya tindakan kecil di bawah sadar. Tindakan kecil di bawah sadar misalnya suka kalau ngomong suka monyong-monyongin mulut kayak begitu. Jadi dengan kita lebih dulu membuat karakterisasi seperti ini, nanti pas nulis enak deh beneran. Pas nulis itu jadi tokoh kita hidup seperti mengajak pembaca membayangkan tokohnya tuh seperti apa tokoh yang itu.
Terus ya, tentukan protagonis atau tokoh utama, tentukan tokoh pendukung. Terus ya, tentukan hubungan antara protagonis dan tokoh pendukung, misalnya kakak adik atau saudara seperguruan gitu. Terus ya, gambarkan karakteristik protagonis dan tokoh pendukungnya. Gambarkan latar belakang protagonis dan tokoh pendukung. Gambarkan keterikatan antara para tokoh didasarkan pada hubungan antar peran, perilaku tokoh didasarkan pada kepribadian. Dengan begini cerita tidak akan mudah keluar jalur. Ini singkatnya, jadi kayak tadi ya, misalnya si tokoh utama, terusnya dia ada tokoh pendukung. Kayak gini, paling gampang itu kayak Batman sama Robin. Batman Robin tokoh utama, Batman tokoh utama, Robin tokoh pendukung. Itu jelasin hubungannya seperti apa, karakteristiknya seperti apa, latar belakang keduanya seperti apa. Kayak Batman itu miliuner, Robin itu kerja sebagai asistennya, hal-hal seperti itu. Nanti karakterisasi yang kita buat di awal ini akan bikin kita satu mudah menulis, lancar dalam penulisan, kedua cerita nggak kemana-mana, nggak melebar kemana-mana gitu. Kemudian, nah selain ada tokoh pendukung, ada juga istilah tuh dalam penulisan yang disebut Goldfinger. Goldfinger itu bisa berupa orang, bisa berupa benda atau harta atau skill atau kemampuan yang dimiliki oleh si tokoh utama. Bisa berupa sistem yang akan membantu si tokoh utama itu menentukan mencapai tujuannya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya di tokoh kita itu punya kemampuan khusus atau alat khusus, balik lagi misalnya Wiro Sableng, dia punya alat khusus kapak 212 kayak gitu. Nah itu kan jadi ciri khas, orang nggak bisa lupa gitu. Kalau kita bikin dari awal karakter kita kuat, itu orang nggak bisa lupa sama cerita kita, akan masuk banget dan itu nggak akan terlupakan kayak gitu. Selain itu perlu juga ditambahkan latar zamannya, latar sosialnya, dan lain sebagainya. Misalnya terjadi di kampus atau di era abad 18 atau bahkan di alam semesta yang lain, itu bebas-bebas aja untuk sebagai pendukung. Nanti untuk mendukung penulisan ke belakangnya juga. Kemudian setelah setting diringkas, kita perlu untuk mulai memilah-milah plot utama novel. Jadi novel yang terstruktur dengan baik itu ritmenya ketat, ceritanya lengkap dan halus, sehingga dapat lebih mempertahankan pembaca atau membuat pembaca betah gitu. Jadi kalau saya sering juga ya lihat kayak misalnya penulis yang memanjang-manjangkan cerita, tapi itu plotnya itu longgar banget gitu. Jadi contohnya ada adegan tokoh utama dibully di sekolah, terusnya dibully di toko baju, dibully di pasar, dibully di jalanan, hanya untuk menggambarkan bahwa si tokoh utama ini suka dibully gitu. Tapi terlalu banyak gitu, terlalu banyak. Kalau bab 1 dibully di sekolah, bab 2 dibully di jalan, bab 3 dibully di ini, itu bikin orang bosen. Jadi bikinlah plot itu yang padat. Kalau kita mau menggambarkan tokoh utama kita awalnya itu dia orang yang bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, orang miskin, suka dibully dan segala rupa, itu cukup digambarkan dalam 1-2 bab aja, nggak perlu sampai 5-6 bahkan 10 bab kayak gitu. Itu nggak perlu, itu longgar banget, namanya plotnya longgar banget dan itu bikin bosan pasti. Itu perlu direncanakan ya, struktur dasar novel itu perlu direncanakan seperti itu. Jadi di bab berapa kita mau menggambarkan latar tokoh utama kita. Sebuah karya yang baik pasti memiliki pasang surut konten.
seperti akun yang sedang berjalan. Jadi novel dapat dibagi menjadi 4 struktur: kontradiksi, pengembangan, klimaks, dan akhir. Kontradiksi itu awal konflik. Jadi kayak misalnya si Batman dan Robin ketemu sama Joker. Nah, itu kontradiksi tuh udah pasti gitu. Terus ya dalam event apa, dalam kejadian apa. Nah, kemudian dikembangkan setelah mereka berkontradiksi, selanjutnya seperti apa. Nanti terusnya ada klimaksnya seperti apa dan endingnya seperti apa. Nah, kita langsung ke sebentar. Jika kerangka cerita perlu ditunjukkan kepada editor, beberapa faktor seperti tema besar, nilai jual cerita, dan struktur dasar juga harus ditambahkan. Kalau tema mungkin teman-teman udah pasti tahu ya tema besarnya apa, misalnya ya yang tadi misalnya pertempuran 3 kerajaan di masa lalu, kemudian terusnya nilai jual cerita itu apa kelebihan dari novel kita? Apakah karakter tokohnya yang sangat kuat, ataukah klimaksnya yang epic banget, atau apa, itu penulis masing-masing yang tahu gitu. Tapi kalau misalnya kita mau menjual cerita kepada editor, kita perlu menuliskan yang namanya tema besar, nilai jual cerita kita seperti apa, dan struktur dasar novel kita seperti apa. Jadi struktur dasar itu yang tadi itu kontradiksi, terusnya pengembangan, klimaks, dan akhir. Nah, kita sekarang bicara lebih dalam soal struktur dasar novel. Novel yang baik itu memiliki alur yang pasang surut dalam penceritaannya. Jika tidak, maka cerita akan menjadi sangat monoton. Ini saya bisa kasih contoh, misalnya balik lagi ya kita ke cerita yang kita semua banyak tahu. Saya sengaja ambil cerita-cerita yang sekitar kita yang kita semua pasti tahu. Balik lagi misalnya ke novel Wiro Sableng gitu. Misalnya dia berantem dengan Raja Iblis, bertukar jurus dan segala macam. Kemudian itu kan terjadi ketegangan yang meningkat. Kemudian mulai surut tuh alurnya, misalnya untuk sementara si musuhnya menang, seperti itu. Terus ya misalnya Wiro Sablengnya bertemu sama gurunya, punya ilmu baru, kita tingkatin lagi tuh tense ceritanya, kita tingkatin lagi, mereka ketemu lagi, berantem lebih hebat lagi. Jadi ada pasang surutnya. Itu novel kalau kita bisa buat seperti itu keren banget. Pembaca nggak bakalan deh ninggalin kita karena mereka nunggu apa nih selanjutnya, gimana nih nasib tokoh kita selanjutnya gitu. Nah, struktur cerita itu balik lagi ke tadi, ada konflik, pengembangan, klimaks kecil. Klimaks kecil tuh misalnya yang tadi saya bilang pertempuran pertamanya si Wiro Sableng kayak begitu. Atau kalau misalnya novel romantis, dia si protagonis wanita itu mulai tahu bahwa si protagonis prianya ini selingkuh, ada kemungkinan selingkuh, baru ada petunjuk-petunjuk, jadi pembaca tegang kayak begitu. Nanti itu bisa ditingkatin, misalnya ketangkep basah, terusnya mereka berantem, tapi kemudian berbaikan lagi, itu tensinya turun, tapi nanti ada perselingkuhan lagi yang lebih parah, naik lagi, seperti itu. Nah, kemudian konflik ya. Konflik di sini tidak hanya merujuk pada konflik antar karakter, tapi merupakan alur pertama
yang perlu menarik perhatian pembaca. Bisa berupa perkelahian, perdebatan, atau pertemuan romantis. Itu tadi yang saya jelasin. Jadi konflik itu bisa berantem-beranteman, bisa juga debat kayak misalnya tadi protagonis pria sama protagonis wanita, misalnya protagonis wanitanya nemuin ada bekas lipstik di kemeja, nah mereka debat, yang satu nuduh, yang satu nggak ngaku, kayak gitu. Pertemuan romantis juga bisa jadi konflik, dan harus seru. Jadi jangan bikin cerita yang datar, yang seperti tadi saya bilang. Oke, next. Nih, aku kasih contohnya, misalnya di awal cerita ya. Awal cerita itu penting banget. Pembaca itu kita udah survei ya, dan juga ada statistiknya. Pembaca itu di 3 bab awal itu penentu banget gitu. Jadi jangan bikin 3 bab awal itu bosen. Nih, misalnya protagonis perempuan, ini yang membosankan ya. Protagonis perempuan mencari pekerjaan lalu diterima bekerja. Singkatnya kayak gitulah pokoknya. Ini monoton banget gitu. Kenapa nggak bikin protagonis perempuan mencari pekerjaan, kemudian dia diejek dan dijebak oleh tokoh lain, tetapi kemudian protagonis perempuan punya kecerdikan atau punya kemampuan lebih gitu untuk menghindari jebakan itu sehingga dia bisa lulus wawancara. Jadi itu di awal-awal tuh mesti udah ada konfliknya. Jangan bikin cerita yang penggambaran tokoh atau plot yang biasa banget gitu. Bisa kebayang ya teman-teman ya. Nah, kemudian pengembangan. Pengembangan dapat dipahami sebagai pembuka jalan untuk klimaks. Seperti pegas, semakin keras ditekan akan semakin tinggi pantulannya. Hal yang sama berlaku untuk novel juga. Semakin sulit rintangan atau bahaya yang dihadapi protagonis, maka saat tokoh berhasil melewati masalah, ini akan semakin membuat pembaca terpuaskan. Semakin baik dasar pengembangan, maka akan semakin bisa membangkitkan emosi pembaca. Next. Klimaks besar. Klimaks besar. Arti dari klimaks besar itu mudah dimengerti ya. Klimaks besar itu kalau grafik itu puncak grafik tertinggi dari konflik antar tokoh gitu. Jadi misalnya protagonis pria, wanita menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih, terus ya ada tokoh antagonis datang, yaitu misalnya selingkuhan, pelakor, pebinor, kayak gitu datang, kemudian udah dia pelakor, dia juga berani kurang ajar, membuli protagonis wanita, kemudian dia akhirnya protagonis wanita konflik puncaknya misalnya protagonis wanita ngelawan dia yang selama ini kelihatannya lemah lembut, pasrah, kemudian ngelawan sehingga si tokoh pelakor ini menerima ganjaran yang bikin pembaca nggak nyangka-nyangka gitu, puncaknya itu gitu. Dan tidak ada kesempatan bagi si pelakor ini untuk bisa bangkit kembali akibat dari hajaran si protagonis wanita ini, misalnya seperti itu, gitu ya. Kalian bisa create sendiri seperti apa kira-kira ganjarannya, itu masing-masing autor ya, tapi kira-kira seperti itu bayangannya. Nah, jadi kesimpulannya novel dengan struktur yang lengkap itu tadi ya, ada kontradiksi, ada pengembangan, ada klimaks, ada akhir, dan ritme yang padat yang tadi saya bilang, jangan 10 bab cuma nyerita, bahkan 20 bab cuma nyeritain soal pembulian tokoh utama gitu. Jadi ritme
harus dibuat padat, cerita lengkap dan lancar, itu dapat mempertahankan pembaca dengan baik. Oh ya, tadi ada istilah foreshadowing, mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum tahu. Foreshadowing itu kayak gini. Foreshadowing itu adalah satu adegan yang tidak terbuka, tapi bisa membuat orang mereka-reka. Rekaan orang bisa penulis bikin salah, bisa juga penulis bikin benar. Misalnya gini, kalau yang paling saya ambil contoh sekali lagi yang paling dikenal sama masyarakat kita. Misalnya katakan kita bayangkan ya ada adegan Bang Toib yang nggak pulang-pulang gitu, istrinya menunggu di rumah. Bikin foreshadowing satu malam itu ada cuaca yang buruk, hujan deras, mati lampu, petir menggelegar, suami nggak pulang-pulang, terus tiba-tiba foto pernikahan mereka jatuh. Selesain bab itu di situ. Foto pernikahan jatuh, titik. Pertanda apa? Kalau untuk masyarakat Indonesia, pembaca Indonesia, itu mereka-rekanya, kalian pasti tahu ya, kalau dibilang ada foto jatuh, artinya orang yang di dalam fotonya itu pasti ada kecelakaan. Jadi, atau meninggal dunia atau tewas. Jadi, itu disebut foreshadowing. Pembaca mereka-reka, tapi belum tentu. Kita bisa bikin nih di bab selanjutnya, belum tentu bahwa misalnya kalau foto pernikahan, misalnya ternyata pasangan kita saat foto itu jatuh sedang selingkuh sama orang lain gitu. Itu dugaan-dugaan yang bisa timbul ya. Tapi kan kita bisa bikin belum tentu juga gitu. Kayak gitu. Itu yang namanya foreshadowing ya. Dan itu menambah seru cerita. Kalau foreshadowing dimasukin dalam struktur cerita itu bagus. Next. Nah, untuk cerita fantasi ya. Cerita fantasi ini latar belakang yang perlu dibuat di awal itu harus lebih komplit dibanding jenis genre yang lain gitu. Jadi setting berbagai unsurnya harus ada. Namanya fantasi kan harus membawa orang bisa berfantasi. Jadi misalnya ada setting zaman era Kaisar Ming misalnya gitu. Terus ya sistem kekuatan itu yang tadi yang dipunyai oleh para tokoh. Misalnya protagonis pria itu bisa terbang, bisa ilmu meringankan diri dan lain sebagainya, punya ajian apa, terus ya antagonisnya juga begitu. Tokoh-tokohnya pokoknya punya latar kemampuan masing-masing, itu digambarkan gitu. Gaya hidup atau si para tokoh ini dari klan apa, klan A, klan B, klan C, yang bisa digambarkan masing-masing klan itu saling berebut pengaruh misalnya kayak gitu. Jadi selalu ribut kayak gitu. Nah, dalam fantasi itu kayak unsur-unsur seperti ini udah harus mulai dipikirkan dari awal, dituliskan biar nggak lupa. Dipikirkan dan dituliskan dari awal. Nah, setting fantasi itu juga walaupun di awalnya itu luar biasa, itu mungkin belum bisa meningkatkan kesuksesan novel secara serta-merta atau tiba-tiba. Itu bisa pelan-pelan. Pelan-pelan asal kita mempertahankan cerita kita, konflik kita, alur kita, plot kita, struktur yang lengkap dan padat, itu biasanya itu pasti akan naik sih novelnya. Cerita fantasi yang aku mau kasih contoh ya biar ada gambaran ya. Cerita fantasi misalnya yang terkenal Harry Potter atau Lord of the Ring.
Harry Potter juga kan kalau kita ingat di buku pertamanya itu kan digambarin dia setting latarnya itu dunia modern, dunia kita yang sekarang, terus ya setting kemampuan tuh si Harry Potternya ini ternyata tanpa dia sadari dia bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar seperti matiin listrik gitu ketika dia lagi dibully sama sepupunya. Padahal dia hanya berpikir gitu, tapi ternyata kejadian kayak begitu. Itu kan kalau yang udah baca bukunya itu pelan-pelan nanti meningkat, ketahuan sedikit seperti bawang dikupas gitu, sedikit demi sedikit kemampuannya yang lain terungkap, terusnya datang tokoh pembantu dan segala macam kayak gitu. Terusnya gaya hidup Harry Potter yang dia itu kamarnya ada di bawah loteng kecil, apek kayak begitu-begitu. Jadi pembaca itu bisa kebawa, bisa ikut berimajinasi seperti itu. Pokoknya sabar aja untuk menuliskan itu, seperti mengupas bawang, dan hindari ketidaklogisan dalam bercerita. Itu asal kita konsisten, kita pasti bisa sukses. Seperti itu. Itu aja untuk sesi kali ini. Mungkin bisa langsung ke Q&A kali ya, Kak Vera ya. Oke, untuk sesi sharingnya kita end sampai sini. Untuk teman-teman, apakah ada pertanyaan bisa sampaikan dalam kolom Zoom ya. Nah, kita tampung pertanyaannya dulu dalam 10 menit. Silakan jika ada pertanyaan. Untuk cara ajukan pertanyaannya, bisa langsung tuliskan pertanyaannya dalam kolom grup ya. Kalau misalnya takut chatnya tenggelam, boleh chat di grup boleh chat ke WA saya, Vera Diana. Oke, pertanyaan-pertanyaannya kita tampung dulu.
Oke, pertanyaannya sudah kita tampung. Gimana Kak Lili, apakah udah siap untuk menjawab? Oke, sambil kita tunggu Kak Lili, saya membantu menjawab beberapa pertanyaan dulu ya. Oke, ada satu. Aku lupa unmute. Padahal udah aku jawab. Oh, maaf. Sorry. Oke, yang pertama ya. Yang pertama itu Kak mau tanya efektif penulisan satu bab berapa kata? 1.000-2.000 kata. Untuk novel online 1.000-2.000 kata. Aku bingung, Kak, aku bingung banget udah lulus, udah nulis terus mabuk kata-kata, bikin nggak mau nulis lagi. Aku nggak ngerti ini pertanyaannya mabuk kata-kata apa. Terus yang next, malamkah saya ingin meminta saran untuk penggambaran skin tawuran atau aksi berkelahi dalam jumlah banyak itu bagaimana agar lebih terkesan. Aku perlu, untuk yang ini aku perlu gambaran ceritanya yang lebih lengkap. Nanti Kak, dari siapa nih? Kak Aril ya? Kak Aril juga bisa nanti WA aku ya besok. Soalnya aku perlu tahu latar tokohnya, misalnya anak SMA atau geng mafia seperti itu. Jadi aku perlu gambaran lebih lengkap untuk ceritanya. Terusnya saya mau bertanya tentang kerangka cerita. Apakah kerangka cerita sama dengan kesimpulan dari seluruh cerita atau hanya garis besar dari seluruh cerita? Kerangka cerita itu ada kita bikin itu bab per bab. Jadi bab 1 kita mau bikin apa, bab 2 kita mau bikin seperti apa ceritanya, bab 3 kita mau bikin seperti apa sampai terakhir. Gitu. Jadi kita bikin dulu garis besar cerita, terusnya kita bikin kerangkanya. Gitu, kerangka bab 1 seperti apa, bab 2 seperti apa, bab 3 seperti apa. Nanti ini aku kasih contohnya aja ya, aku kirimin di grup ya. Jadi bisa biar tentang Goldfinger, kekuatan karakter atau kepribadian yang luar biasa dari protagonis dapat dikategorikan sebagai bagian dari Goldfinger. Bisa asal itu nanti membantu si protagonis mencapai tujuan. Terusnya ada yang kelewatan nggak ya, Fer? Udah, kalau yang dari aku kirim udah nggak ada Kak. Kita coba lihat di kolom yang Zoom ya. Ini ada Kak Cumawis yang menanya, Kak, cara mempertahankan karakter dari MC bagaimana ya? Atau cara bagaimana menumbuhkan perkembangan mental karakter dari MC kita? Oh, sebentar. Yang mana sih pertanyaannya? Boleh di itu? Oke, bentar ya, saya kirimkan. Oke. I'm sorry, my cat. Yang ending novel ya? Yang mana sih? Saya kirim ke WeChat. Oh iya, ke Japri ya. Cara mempertahankan karakter dari MC bagaimana? Atau bagaimana cara menumbuhkan perkembangan mental karakter dari MC kita? Ini ditulis di awal karakternya seperti apa, ditulisnya kalau bisa tuh detail banget,
ya sampai kayak baju dan segala macam kemampuan khususnya apa, menumbuhkan perkembangan mental karakter itu maksudnya kayak gimana? Nanti ini bisa japri ke aku ya. Aku nggak ngerti soal menumbuhkan perkembangan mental karakter. Maksudnya kemampuannya berkembang atau dia dari kekanak-kanakan menjadi dewasa seperti itu atau gimana? Nanti japri aja. Yang kedua, apakah semua tokoh yang ada sebaiknya dijelaskan bagaimana karakternya atau cukup tokoh utama saja? Sebaiknya semuanya. Jadi penjelasan karakter itu nggak harus ditulis di novel, nggak harus. Banyak tuh yang bikin di bab awalnya itu, di prolognya itu karakter-karakter gitu. Ya nggak apa-apa juga sih. Tapi kalau misalnya terlalu banyak juga biasanya pembaca juga skip. Karena nanti juga akan ketahuan karakternya di dalam cerita untuk masing-masing tokoh. Jadi itu nggak harus dituliskan di dalam novel, tapi harus ditulis buat kita pribadi, sebagai panduan kita pribadi. Nanti kalau kita nulis, kita nggak kemana-mana, gitu, nggak melebar kemana-mana. Akhirnya udah melebar, kebingungan sendiri di tengah-tengah. Jadi bikin di awal itu sebagai catatan pribadi kita. Ada lagi? Ada nih Kak, dari Kak Indra menanya, dalam pembuatan beberapa adegan novel, apakah worth it jika dicampur dengan kisah yang ada di dunia nyata? Terima kasih. Iya bisa. Bisa banget. Novel jenis apa? Bisa banget sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini dari Kak Atia, AS. Oke. Selamat malam Kak, sebelumnya saya sering mengalami kendala dalam menuliskan alur. Saya sudah menulis kerangka cerita, namun saat saya ingin mengembangkan ceritanya, saya malah tidak bisa. Maksudnya saya tidak bisa mengembangkan ceritanya dan akhirnya saya kehilangan minat pada cerita itu. Untuk itu, apakah Kakak ada saran kepada permasalahan ini? Saran aku adalah banyak membaca dan banyak mengamati. Biasanya ide orang yang banyak membaca itu dan banyak mengamati itu punya banyak ide gitu. Kayak kemarin gini, kita lagi hits itu sekarang masalah perang Ukraina Soviet ya. Dan aku amazing ada orang yang bilang, "Kak, aku mau bikin novel judulnya Putin Slav." Gitu. Kisah cinta Putin, tanya Presiden Putin gitu. Berdasarkan itu sih Kak, tapi nanti ada pengembangannya lagi gitu. Jadi dia mengamati keadaan sekitar, terusnya dia cerita soal kabarnya Presiden Putin itu punya 1 istri, 2 selingkuhan, 7 anak, 2 sah, 5 tidak sah, seperti itu. Oh, itu ide-ide gila seperti itu gitu. Itu bisa muncul kalau kita rajin mengamati dan kita rajin membaca. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Tentang pemilihan judul, bagaimana menentukan judul yang menarik bagi pembaca, Kak? Judul itu tidak disarankan untuk terlalu samar-samar dalam artian ini untuk pembaca umum ya, khususnya untuk platform online. Itu atau terlalu nyeni, terlalu sastra, itu biasanya agak samar-samar. Jadi tidak menggambarkan isi cerita. Aku perlu kasih tahu kali ya. Jadi gini, dari hasil survei dan statistik kita juga ada statistik ya di Noveltoon itu pembaca cerita online itu umumnya membaca itu di sela-sela kesibukannya. Jadi bukan khusus membaca, dia punya waktu membaca gitu. Di awal-awal seperti itu dia akan kayak kita ini aja sih, kayak kita googling gitu. Lagi iseng googling apa namanya, waktu kita sedikit dan perhatian kita juga nggak terlalu banyak dalam satu topik. Oleh sebab itu kebanyakan nih kayak misalnya mereka baca sambil nunggu ngantuk, baca sambil nunggu jemputan habis pulang kantor, sambil ngasuh anak juga ada.
Nah, untuk kondisi yang seperti itu, artinya kita harus punya sesuatu yang luar biasa untuk menarik perhatian mereka. Yang tadinya perhatiannya cuma sedikit-sedikit, kita harus punya cara yang menarik. Nah, itu sebabnya tadi aku bilang bahwa pembukaan itu sangat penting. Mulai dari cover, judul, terus ya sinopsis atau blurb, dan 3-5 bab pembukaan itu harus ada konflik, harus bisa menarik mereka. Kalau nggak mereka skip. Seperti itu. Jadi judul juga balik lagi, judul juga dan mereka malas mereka-reka. Kalau mereka baca blognya atau baca judulnya itu udah nih cerita mau cerita apaan sih, mereka skip tuh. Jadi judul itu disarankan yang menggambarkan isi cerita dan tidak terlalu nyeni atau puitis sehingga jadinya samar-samar. Contohnya misalnya kalau misalnya kita ada judul ya ini diambil dari lagu Teman Tapi Mesra, itu udah seenggaknya orang udah bisa membayangkan gitu loh isi ceritanya seperti apa walaupun nggak tahu konfliknya kayak gitu. Disarankan yang kayak gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bisa berikan saran untuk bagaimana cara menggambarkan pengenalan tokoh seperti penampilan tokoh dan lain-lain. Menggambarkan penampilan tokoh. Ya, menggambarkan pengenalan tokoh seperti penampilan tokoh dan ya pengenalan tokoh seperti penampilan tokoh seperti apa gitu. Mungkin maksudnya kayak bajunya gitu kali ya. Itu harus ditulis. Kita harus bayangin sesuai imajinasi kita. Misalnya tadi kan udah disebut kayak misalnya karakter si tokoh misalnya seperti apa misalnya dia kocak, humoris atau galak. Terus ya coba kita lihat lagi di pakaiannya, aksesorisnya, terusnya gerakan tidak sadarnya dia kayak yang monyong-monyongin mulut dan segala macam itu ditulis aja. Nanti itu berguna buat kita ke depannya, panduan kita ketika kita bercerita. Itu seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Oke. Jika membuat cerita novel yang bergenre fantasi, alangkah baiknya membuat kerangka awal novel dalam berapa bab ya, Kak? Dalam apa? Berapa bab? Iya. Bagusnya sih bikin dari bab pertama sampai bab akhir semua jenis novel. Jadi nggak kemana-mana ceritanya. Kalaupun nanti mau berubah itu bisa aja gitu, di tengah jalan berubah ya sah-sah aja gitu loh. Tapi setidaknya kalau kita udah punya kerangka dari awal sampai akhir, itu nggak bakalan ada stuck ide. Gimana bisa ada stuck ide, orang kita udah tahu kok dari awal sampai akhir kan gitu. Walaupun nanti misalnya ada renovasi di sana sini, nggak apa-apa. Tapi nggak bakalan stuck ide. Makanya sih disarankan dari pertama sampai akhir bikin kerangkanya. Nanti aku kasih contoh ya, aku cari dulu. Aku kasih contoh kerangka. Oke, Aku kasih contoh beberapa bab aja ya, tapi ya panjang nanti kalau sampai akhir. Tapi seenggaknya pasti ada gambaran. Kita kirim dalam grup aja kali ya, Kak? Ya, aku kirim di WA grup ya. Oke. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Mau tanya Kak, gimana caranya ngebuat feel antara para tokoh dan gimana caranya bikin spot set ending itu ngena banget? Bikin spot endingnya ngena banget. Ya, maksudnya dia mau bikin set ending yang bisa buat para pembaca Oh, set baper ending. gitu. Iya, set ending. Tidak ada pakem yang khusus untuk itu karena setiap pembaca seleranya beda-beda. Tapi kalau aku selalu suka cerita yang happy end. Oh, ini set ending ya. Bicara set ending artinya
protagonisnya belum tentu bahagia, bisa jadi dia tetap sedih gitu ya. Nggak ada pakem khusus sih, nggak ada pakem khusus, tergantung ceritanya juga mau cerita seperti apa, cerita apa gitu. Misalnya mau apakah dia bercerita soal konflik suami istri atau konflik keluarga ibu dan anak, itu ya tergantung ceritanya satu. Jadi aku susah bilang set ending-nya seperti apa yang bagus karena ya masing-masing cerita kan ada set ending masing-masing yang bagus gitu. Tapi mungkin ada satu tips yang mau aku kasih, bikin antara suasana batin, gambarkan suasana batin tokoh dengan kondisi sekitarnya itu dengan bagus, dengan kata-kata yang bagus, dengan kata-kata yang dengan penggambaran yang detail yang bisa membawa pembaca itu merasakan sakit banget. Aku mau cerita satu novel, di novel pun itu endingnya bagus. Aku lupa judulnya, tapi itu cerita soal konflik ibu dan anak. Si ibunya itu oleh orang kampung dibilang sebagai pelacur. Padahal jadi si anak ini nggak tahu latar belakangnya si ibu, kenapa dia dibilang pelacur. Padahal sebenarnya ibunya itu bukan pelacur gitu. Cuman difitnah sama almarhum ayahnya. Almarhum ayahnya ini bejat. Tapi kan karena nggak ada cerita dari dua sisi dan ibunya juga menerima saja, akhirnya si anak nggak tahu kebenarannya, baru tahu kebenarannya pas ending. Jadi kemudian singkatnya si anak ini pergi dari rumah, si ibunya bersedih, dan kemudian si anak ini dapat pencerahan, dia ketemu seorang tokoh agama setelah hidupnya hancur banget dalam pelariannya. Dan kemudian dia ingat ibunya, dia kembali, dan dia kembali itu dia buka pintu, yang dia temukan hanya mayat terbujur kaku, titik. Seperti itu. Oke, intinya kita harus pertama-tama kita harus kayak bikin dulu nih kayak perasaan antar tokohnya nih, kayak bikin pembaca baper dulu nih. Nanti akhir-akhir tiba-tiba kayak kok dia meninggal ya gini-gini. Nanti pasti pembaca tuh kayak sedih gitu lah ya. Dia dan itu dia bisa bikin bab tambahan. Sebenarnya waktu itu dia bisa mau bikin bab tambahan, suasana di pekuburan. Iya, iya. Jadi gambarin kuburan itu seperti apa, orang-orang yang melayat, suasana batin si tokoh itu sendiri, mungkin bisa didukung dengan cuaca, sehingga pembaca itu selain dia berimajinasi dengan otaknya, misalnya tentang cuaca yang buruk, yang badai, terus ya air mata yang ini yang aku bilang harus pandai meramu kata-kata, tapi itu kan kita semakin sering menulis akan semakin bisa air mata yang menyatu dengan derai hujan, sehingga tidak ada yang tahu bahwa dia itu menangis, sangat menangis. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Mau nanya Kak, selain karakterisasi, ada nggak Kak hal yang harus ada sebagai pegangan kita agar tetap fokus pada alur dan anti ngawur? Rangka cerita, alur, plot. Yang tadi kontradiksi, terus ya pengembangan konflik, terus ya puncak, bisa bikin puncak kecil, terus ya tensinya turun, bisa bikin puncak besar, terus ya ending. Bikin kerangka cerita, bikin plotnya, itu nggak bakal kemana-mana cerita. Oke, kita lanjut lagi. Untuk penulisan kisah di masa lampau sebaiknya bagaimana ya Kak? Genrenya apa? Kak Nanda coba tuliskan genrenya apa ya?
cerita di masa lampau yang jelas harus banyak riset. Jadi jangan sampai menghindari ketidaklogisan yang tadi aku bilang. Ini yang paling umum ya, tips yang paling umum harus riset. Misalnya mau tahun berapa? Tahun Perang Kemerdekaan. Ya harus riset orang-orang pada saat itu kayak gimana, gaya hidupnya seperti apa, terus ya lingkungannya seperti apa, kalau perlu bajunya, cara mereka berpakaian seperti apa, teknologinya seperti apa. Jangan misalnya zaman kemerdekaan tiba-tiba udah ada Facebook gitu. Jadi harus riset sih. Kalau untuk cerita yang zaman dulu, kalau zaman sekarang kan kita hadapi sehari-hari. Iya. Oke, kita lanjut. Kak, saya bingung sekali menghadapi ini udah ya tadi. Oke, kita lanjut. Kak, saya mau tanya terkait konflik gimana caranya untuk perpindahan dari tiap plot. Misalnya kalau tiba-tiba dari klimaks kita bisa ubah akur ke masa lalu. Ini maksudnya Akur ke masa lalu. Maksudnya gimana? ini aku coba fotoin ya. Wait. Sebentar ya, ini gambarnya loading. Udah muncul. Gimana caranya caranya untuk pindahan dari tiap plotnya ke tiba-tiba dari plotnya kita bisa ubah. Aku nggak ngerti akur ke masa lalu gimana sih? Nanti aku nggak ngerti, autornya nanti coba chat ya. Atau Japri aja, Japri ya. Aku nggak ngerti ke masa lalu, akur ke masa lalu. Next. Oke. Mau tanya soal pemilihan kata biar dibacanya enak tuh gimana ya, Kak? Rajin baca. Oh, iya. Rajin baca, jadi kita punya banyak kosakata. Iya. Selain itu juga nggak boleh kayak jangan, misalnya kakak mau deskripsikan satu kondisi nih, nggak boleh kayak kakak tampilkan semua kata-kata yang kayak sangat-sangat wow gitu. Jadi pembaca tuh bacanya juga bakal capek gitu. Kalau dari saya ya. Iya. Oke. Kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Bagaimana caranya untuk mematang ide yang masih mentah? Misalnya, kita punya ide yang masih bersifat sekilas. Bagaimana membuatnya menjadi lebih kompleks? Tulis. Ada cara lain. Tulis. Sambil nulis itu ntar biasanya kepikiran. Mau begini, begitu. Kalau cuma di awang-awang doang, udah mentok di situ. Tulis. Habis ini tulis. Ya. Oke, lanjut. Untuk ending dalam novel, biasanya ada berapa macam endingnya ya, Kak? Atau ada jenis endnya? Biasanya kan happy ending, sad ending, sama open ending gitulah ya. Iya, ending itu bisa ada 10 ending, tapi umumnya ada 5 yang ending yang benar-benar ending, yang benar-benar selesai. Setiap plot dan subplot itu udah ada penyelesaiannya. Kemudian ending yang gantung atau yang nggak selesai, terusnya ada ending, twist ending. Jadi nggak nyangka ternyata gitu. Itu twist ending, ada plot twistnya. Happy ending, sad ending, atau open ending yang itu tadi pembaca memilih, dibiarkan untuk berimajinasi sendiri itu kayak gimana nih terus si para tokoh ini kayak gitu. Oke, kita lanjut.
Ini pertanyaannya lewat WA ke saya. Kalau bikin novel lebih dari 6.000 kata, gimana terus itu apa kepanjangan atau gimana ya? Maksudnya tuh novel yang 6.000 kata itu termasuk panjang apa enggak gitu loh. Soalnya dia 6.000 sekali kata per bab? Apa gimana? 6.000 kata satu novel? dia bilang soalnya sekali aku post lebih dari 6.000 kata berarti dalam satu bab. Dalam satu bab ya? Agak kepanjangan sih menurut aku. Kepanjangan sih. Idealnya 1.000-2.000 lah. Oke. Iya. Kecuali punya kemampuan banget untuk bikin itu nggak bosen. Dan nggak bosen dan nggak lari. Jadi dalam artian gini, 6.000 kata itu artinya dia satu topik dibahas gitu kan, karena satu bab kan, satu topik dibahas gitu. Jangan, aku pernah ngeliat novel itu jadi seperti bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6 dengan topik yang berbeda-beda dijadiin dalam satu bab. Itu bingung bacanya. Jadi bagaimana kalau dia punya kemampuan untuk meramu satu topik dibikin 6.000 kata dan tidak membosankan kalau pede. Tapi biasanya sih jarang ada yang bisa sih, termasuk penulis-penulis yang dunia, mulai dari yang klasik seperti Mark Twain sampai mungkin yang di Indonesia yang terkini itu siapa namanya lupa, penulis tenar lupa lah namanya, itu sih nggak sampai 6.000 kata. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Mau nanya gimana cara nulis hal yang masih awam bagi penulis. Misalnya mau nulis tentang suami istri tapi masih bujang. Ya, artinya tuh dia belum berpengalaman untuk ngalamin hal yang dalam novelnya. Jadi dia nggak tahu cara nulisnya gitu. Oh, cari informasi. Bisa dari membaca atau ngobrol sama ibu dan ayah. Cari informasi apapun caranya. Bisa baca, nanya. Jadi kebayang. Oke, kita lanjut. Cara biar bisa tetap stay buat ngetik cerita setiap hari tuh gimana ya? Selama ini pengen tahu dulu, selama ini nggak stay ngetik setiap hari. Kenapa sebabnya? Jawabannya tergantung sebabnya. Ada yang sibuk banget, ada yang emang stuck ide. Nah, itu kan artinya solusinya beda-beda, tergantung masalahnya. Oke, lanjut lagi ya. Saya ingin tanya, dalam novel saya pernah menemukan alur cerita menjelaskan suatu penyakit atau hal lain. Bolehkah kita mencari informasi tersebut dari website artikel, terus di-copy ke novel tersebut disertai sumbernya? Jadi dia nggak plagiat gitu lah istilahnya ya. Seberapa banyak itunya? Seberapa banyak kopasnya? Itu pertanyaanku satu. Kalau banyak masalah. Terus ya untuk masalah kesehatan, penyakit, biasanya kopas dari artikel kesehatan ya. Bosen nggak orang bacanya? Maksudnya pembaca berharap cerita romans atau cerita drama, terus ya dia dapat artikel kesehatan loh gitu. Aku sih nggak menyarankan. Tulis pakai kata-kata sendiri dengan bahasa novel, bukan bahasa artikel kesehatan. Ya. Oke, kita lanjut. Apa maksud sinopsis, blur, outline, dan premis? Sinopsis itu adalah garis besar cerita yang lebih lengkap daripada blurb dan bisa disertai dengan tinjauan dari si pembuat sinopsis. Kalau blurb itu garis besar yang ringkas dari sebuah cerita. Terus apa lagi tadi? Outline dan premis. Outline itu kerangka. Yang tadi aku bilang tuh yang
bab 1 mau nulis apa, bab 2 mau nulis apa, bab 3 mau nulis apa, kayak gitu. Berdasarkan struktur dasar novel yang tadi kontradiksi, terusnya pengembangan, puncak, terusnya akhir. Puncaknya bisa puncak kecil, puncak besar, bisa ada beberapa puncak. Jadi bab per bab, garis besar bab per bab itu disebut kerangka, dan kerangka itu disusun berdasarkan yang tadi, struktur dasar novel yang tadi itu. Terusnya premis. Premis itu adalah sesuatu yang dianggap benar untuk dijadikan landasan atau kesimpulan, atau apa ya, kalau aku lagi cari sinonimnya. Premis itu yang lebih mudah dimengerti. Dasar pemikiran, alasan. Premis itu dasar pemikiran, jadi landasan dari suatu kesimpulan. Oke, kita lanjut. Ada yang mau nanya, untuk aplikasi Mangaton kita, pengguna paling banyak itu berusia berapa tahun ya? Wanita 20 wanita 25 ke atas. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Untuk Untuk yang mau nanya boleh lewat WA ya, tidak apa-apa, tidak masalah. Oke. Kak, saya ingin bertanya kembali, apakah Kakak memiliki contoh template untuk membuat kerangka penulisan? Oh iya, tadi iya, nanti aku kirim ya. Aku lagi cari. Iya. Iya, diingatkan. Iya. Bentar, aku mesti cari di folder aku. Oke, sambil kita lanjut ya. Kak, lebih baik diawali dengan prolog dulu atau langsung ke episode 1? Prolog yang dimaksud apa nih? Soalnya kadang-kadang Masa ada yang bikin prolog itu penggambaran karakter, atau prolognya gimana nih? Prolog yang benar-benar prolog artinya maksudnya pengantar cerita dalam artian bagian dari plot jadinya gitu loh, bukan penggambaran karakter. Nggak apa-apa kalau dibikin kayak gitu, tapi nggak bikin prolog juga nggak masalah. Tapi harus ngerti ya yang disebut prolog itu apa. Oke, kita lanjut lagi. Kak, bisa kasih saran pembuka selain paparan cuaca atau suasana atau bangun tidur nggak? Gimana apa? Bangun tidur? Bisa sarankan pembukaan selain paparan cuaca atau suasana atau baru bangun dari tidur? Ini maksudnya pembuka tiap bab kali ya? Iya, pembuka tiap bab. Wah, ada banyak sih. Mau apa aja juga bisa dijadiin pembuka tiap bab. Bisa, apapun tergantung ceritanya. Kayak misalnya, aku ngambil cerita apa ya? Kalian tahu nggak karya sastra Rubuhnya Surau Kami karya Anafit? Itu termasuk karya sastra, bukan karya populer. Maksudnya bukan karya populer, itu karya sastra yang populer, tapi kan ada bedanya antara sastra dengan populer ya. Kalau sastra itu dibilangnya bacaan berat gitu. Itu pembukanya itu tentang si tokoh utama yang lagi sembayang zikir hampir 24 jam misalnya kayak gitu. Terus ya ada juga cerita yang ntar aku ngambil yang populer, contohnya apa ya? Harry Potter yang bab pertamanya dia dibully sama siapa sih nama sepupunya kayak gitu. Jadi nggak ada batasan sih kalau untuk opening itu seperti apa, tapi harus opening itu yang penting itu harus dia bisa mendukung pengembangan plot utama. Soal kayak apa yang mau dijadiin sebagai opening nggak bisa apapun. Yang tadi cuma contoh tapi bisa apapun.
Oke, lanjut. Aku mau tanya Kak, kalau untuk genre fantasi, apakah dia perlu senyata mungkin dengan dunia yang saat ini? Kayaknya nggak perlu lah ya. Namanya juga fantasi kan? Senyata mungkin gitu. Maksudnya kayak dunia nyata. Kalau Oh, oh, pertanyaan oh. yang dimaksud adalah kayak dunia nyata ya nggak usah karena dia fantasi. Yang dimaksud adalah itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kak, aku mau nanya bagaimana caranya bahasa dalam cerita dibuat agar enggak kaku pas baca. Jadi kita sebagai pembaca bacanya tuh kayak wah enak, lancar gitu. Nah, enak lancar. Pertama adalah bisa berbahasa dengan baik. Jangan gini, setiap penulis yang memang bukan penulis diary, coba diingat dua hal. Satu, kamu nulis tuh buat siapa? Buat diri sendiri apa buat pembacamu? Kalau buat diri sendiri ya udahlah ya, nggak usah dibahas gitu. Ya kalau misalnya buat pembaca, ya artinya seperti pembacanya kayak gimana. Eh, Terus ya jangan bikin orang baca itu mesti baca dua kali. Itu harus jadi pantangan tuh. Apa sih ini maksudnya penulis? Terusnya dia baca lagi supaya ngerti, itu nggak boleh. Jadi gimana supaya seperti itu? Belajar, belajar cara nulis yang baik, termasuk puebi, itu pelan-pelan dipelajarin. Terus ya perbanyak kosakata. Perbanyak kosakata ada dua cara. Banyak baca. Baca apa aja, baca artikel, baca novel, atau baca kamus. Tapi kalau yang baca kamus mungkin banyak orang bosen, banyak baca. Tidak ada penulis yang baik yang tidak suka baca. Banyak baca, jadi kosakatanya nambah. Itu secara nggak sadar kita kalau baca tulisan yang baik ya, novel-novel yang bagus, yang udah established, itu keserap loh sama otak kita, cara merangkai katanya itu otomatis. Otomatis nanti bisa kita praktekin jadinya. Sesudah terserap sama otak. Jadi belajar banyak baca, banyak praktek, banyak baca, banyak praktek. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Apakah acara TV seperti MasterChef, media sosial seperti Instagram harus disamarkan dalam novel? Sejauh tidak membuat kesan jelek, nggak masalah. Yang jadi masalah itu takutnya ya jadi masalah. Kalau mau kita menggambarkannya dengan perspektif yang jelek. Kayak misalnya mau cerita tokoh utama kita ikut MasterChef gitu. Terusnya ada penggambaran bahwa jurinya MasterChef itu nggak profesional di bidangnya, curang, nerima sogok, nah kayak gitu jangan deh gitu. Tapi kalau misalnya baik-baik aja sih nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Kak, pernah nggak pas Kakak pengen nulis, tapi pas mau nulisnya nih malah nggak bisa atau kayak kayak nggak tahu gimana nulisnya gitu. Nah, kalau kondisi gini gimana menghadapinya ya? Menulis tapi nggak bisa, Ya nggak mungkin bisanya maksudnya udah ide ada maksudnya. ide, udah ada ide tapi kayak, aku punya ide nih tapi aku nggak tahu loh kayak misalnya pembukanya gimana, mau pakai kata-kata apa gitu. Yang tadi ditulis bikin garis besar, terus saya bikin kerangka. Garis besar yang di idenya tadi ide dasarnya, ide besarnya apa, tulis. Nah, terusnya bab 1, tulis mau cerita apa. Eh, Kebanyakan itu yang di awang-awang itu justru yang setak. Tapi kalau udah ditulis kerangkanya bab 1 mau begini dulu, bab 2 mau begini, bab 3 mau begini, itu biasanya sambil nulis ngalir kok. Aku nggak pernah stuck ide. Yang pernah itu nggak punya waktu.
buat nulis. Tapi kalau stuck ide enggak. Oke, kita lanjut nih, Kak. Tadi kan ada yang nanya tuh tentang yang, apa, novel kedokteran dia boleh nggak sih kayak cari-cari istilahnya di Google lah gitu ya. Nah, Enggak apa-apa. tadi Heeh. tadi kan Kakak bilang kalau misalnya genrenya romance gitu kan, tapi, isinya kedokteran kita kayak, agak sedikit kecewa lah istilahnya kan. Nah, Kalau dari Kopasnya banyak kalau iya, Kopasnya banyak. dari autornya sendiri ini dia bilang, gimana kalau misalnya novelnya memang tentang kedokteran? Kalau cuman, penjelasan dari istilah-istilah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau Kopasnya banyak, kayak misalnya gini, eee, kista adalah gini gini gini. Kebanyakan wanita yang mengalami adalah gini gini. Faktor risiko kista gini gini gini. Pengobatan kista gini gini gini. Itu semua dia kopas. Pernah kan pasti baca artikel kesehatan? Terus itu di Kopas, kebayang nggak seperti apa? Nggak enak sih. Tapi kalau misalnya dia cuman misalnya, eh, kalau misalnya dia misalnya eh, penjelasan misalnya tentang eh, misalnya novel nih deh yang banyak novel soal surrogate mother atau ibu pengganti gitu, atau menyewa rahim gitu. Eh, Kalau kita mau jelasin pakai misalnya ada kata-kata proses bayi tabung gitu. Terusnya kita jelasin tapi dalam bahasa cerita ya, dalam bahasa cerita eh, bahwa misalnya nih dokter meminta untuk cek kesehatan di hari pertama, kemudian pemeriksaan kualitas sperma dan sel telur di hari kedua kayak begitu, dan diramu dengan cerita-cerita lain ya, kayak misalnya eh, ketakutannya si tokoh wanita mengalami proses itu dan segala macam gitu. Itu ya nggak apa-apa kita jelasin. Itu tadi kan penjelasan soal proses bayi tabung kan, kemudian nanti pengambilan sel sperma dimasukin ke dalam tabung, dibekukan kayak gitu-gitu, tapi diramu dalam satu cerita gitu loh, ngerti kan, biar nggak membosankan. Bukannya proses bayi tabung, satu, Anda harus periksa kesehatan, dua, Anda akan diperiksa sperma dan kualitas sperma dan sel telur, tiga, enggak kayak gitu, nggak kayak gitu, bikin dalam dalam format cerita. Sehingga tanpa harus satu, dua, tiga kayak artikel gitu, orang tahu prosesnya. Dan kenapa kita bisa tahu prosesnya? Mungkin kita dari baca artikel kesehatan itu, tapi kita ramu dengan bahasa kita sendiri, bahasa novel. Oke, cukup jelas ya untuk penjelasan dari Kak Lili. Oke, kita lanjut dari pertanyaan berikutnya. Kak, boleh nggak ambil cover novel dan visual dari Pinterest? Atau setelah ambil dari sana harus diedit dulu? Uh, ada rights-nya nggak? Kalau ada rights-nya jangan. Waktu itu kita pernah bahas waktu itu. Nah, kalau ada rights-nya lihat, kalau ada rights-nya jangan. Ada yang strictly nggak boleh, ada yang boleh, ada rights tapi boleh, tapi harus nulisin sumbernya. Ada juga yang bebas sama sekali. Paling bagus adalah yang nggak ada rights-nya. Tapi kalau kita naksir, tapi kita nggak tahu itu ada rights-nya apa enggak, bisa tanyakan ke si pemilik gambarnya. Oke, lanjut. Kak, Selain Pinterest, ada banyak kok ini apa bank foto yang nyediain gambar gratis bagus-bagus. Kamu mau ini aja deh, coba search di Google photo bank atau free photo banks, free image from photo banks. Itu kata kuncinya. Nah itu banyak banget.
Oke, kita lanjut. Kak, kalau kita pakai bahasa asing memakai hasil Google Translate itu apa tidak masalah ya? Nggak masalah, nggak Oke. masalah. Satu kata kan? Maksudnya bukan 10 bab gitu. Ya mungkin kata-kata yang Yang eh ya beberapa kata lah, kata gitu ya, bukan ya. kalimat atau paragraf atau bab bahkan gitu. Oke, kita Nggak masalah lanjut. kalau kata. Oke, permisi Kak, kalau dalam satu bab didominasi oleh dialog sesuai nggak ya? Enggak, enggak disarankan. Mix, Oke, mix yang eh, Kak, supaya cerita kita bisa dikontrak tuh apa harus memenuhi persyaratan popularitas? Kalau semisalnya ceritanya bagus tapi dikit yang baca, apa tetap dapat mengontrak? dapat, tetap dapat. Asal nggak melanggar ketentuan ya. Misalnya gini, eh nggak ada blurb-nya atau nggak ada sinopsisnya, terus ya covernya ngambil gambarnya Lisa Manoban, karena itu takutnya pengaruh ke tuntutan hak cipta gitu. Kita menghindari kayak gitu. Nggak, pokoknya nggak public figure, nggak anime, pokoknya nggak ada. Bukan cover yang berpotensi melanggar hak cipta, terus ya tulis blurb-nya dengan baik, bukan plagiat, tidak ada di platform lain, sudah 20 bab dan 20.000 kata, itu bisa. Dan tidak ada unsur melanggar hukum dan etika, kayak sara, pornografi yang berlebihan, kayak gitu. Menghina agama orang lain, suku orang lain, enggak gitu. Atau menyinggung pemerintahan, itu kalau nggak ada itu nggak apa-apa, bebas, bisa. Iya, nggak boleh ngambil cover dari artis ya, artis manapun nggak boleh ya. Jangan sih, sebaiknya. Takutnya ini aku mau cerita, tapi ini bisa silakan di Google, akan ketemu beritanya. Tahu kan kalau dibungkus rokok atau di iklan rokok tuh ada yang peringatan soal peringatan bahaya merokok, terusnya ada gambar bapak-bapak kayak gitu yang lagi ngerokok tuh, kalau nggak salah pakai topi. Itu adalah gambar petani di pedalaman Jawa Tengah atau Jawa Timur. Setelah 2 atau 3 tahun foto itu dipakai, itu kan masuk ini tuntutan, masuk hukum. Dia nggak merasa dimintain izin tuh foto. Itu petani di pedalaman. Pada akhirnya bisa tahu kalau fotonya dipakai. Coba aja cari di Google beritanya. Oke Kak, ini masih Jadi ada apalagi artis gitu maksudnya, apalagi artis. Jadi jangan sih. beberapa yang ngechat di tempat saya Kak untuk nanya mengenai yang masih yang cover tadi ya. Ada yang nanya, jadi cover itu harus kita yang buat sendiri ya? Itu yang tadi aku bilang, coba cari di Google, ada Photobanks yang menyediakan gambar gratis. Ini bisa aku chat masih ini kan ya, di chat Zoom ya, pakai kata kunci. Oh, nggak bisa ngechat. Nanti kirimkan ke itu aja kali ya Kak, ke grup WA aja. Iya, ini coba nih aku. Itu kenapa nggak bisa ngechat ya? Coba lagi Kak. Sudah, pakai kata kunci Photobank free images di Google. Nah, itu ada bank-bank foto yang menyediakan atau
di Images Library. Aku ngetik tapi nggak. Itu banyak foto bagus-bagus yang free rights, jadi nggak ada apa sih namanya, nggak ada risiko ya. Oke, kita lanjut. Kak mau nanya, kalau dalam penulisan menggunakan pengantara bahasa yang baku atau formal, terus untuk di dialog pakai kata-kata sehari-hari, apakah bisa? Habis itu apakah ini Bisa. dianjurkan? Bisa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dianjurkan atau tidak, nggak ada anjuran soal penggunaan mix antara bahasa baku dengan bahasa gaul. Yang penting bisa menuliskannya dengan baik. Mau bahasa baku semua, asal bisa menulisnya dengan baik, meramu ceritanya dengan baik, nggak apa-apa. Mau mix nggak apa-apa, mau bahasa gaul kayak novel lupus, nggak apa-apa. Itu juga bagus dan laku kan. Asal bisa menuliskannya dengan baik. Oke. Dengan kaidah yang baik. Oke. Lanjut ya, sisa 2 sampai 3 pertanyaan. Oke. Kak mau nanya, kita diminta nulis karya, kira-kira di tanggal sekian ada kayak batasan mesti berapa kata gitu enggak? Maksudnya gimana? Kan maksudnya kayak kita ada batasan waktu, misalnya, oh mulai nanti sampai tanggal 21 nih kita mesti mencapai 20.000 kata atau gimana enggak gitu loh. Ada minimalnya atau maksimalnya enggak? Nulis di Noveltoon. Iya. Untuk acara kita kali ini, Kak, kan kita sebelumnya ada Oh iya, ngomong-ngomong, teman-teman isi, ini aku kirim linknya di grup. Ini minta diisi ya. Ini harap isi ini dan pilih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dulu ya. Jadi kalau konfliknya juri MasterChef yang memihak salah satu peserta itu harus disamarkan atau dibuat acara yang berbeda aja ya? Iya. Iya, bikin acara yang beda aja. Iya. Terus lanjut, aku mau tanya, misalnya pakai bahasa asing satu kalimat ambil dari Google Translate, apa artinya Mas? Apa artinya sama dengan aslinya? Misalnya pakai bahasa Korea satu kalimat. Kalau dari saya sendiri sih pasti beda sih grammar bahasanya, pasti udah kacau. Cuman mungkin intinya masih sama. Cuman kalau misalnya kita sendiri yang baca ya, misalnya dari Inggris ke Indonesia tuh, pasti kayak ada rasa janggalnya gitu loh. Iya. Kalau satu kalimat, makanya kalau aku tadi bilang kalau satu kata, misalnya gini, wah, mau bilang sayang, mau udah makan belum, terusnya pakai opa udah makan belum, ya satu kata gitu, ya udah nggak apa-apa juga gitu. Tapi kalau misalnya satu kalimat, apalagi lebih dari satu kalimat, satu paragraf, ya yang harus diperhatikan adalah kita sudah menuliskannya dengan benar, karena Google Translate itu banyak ngaconya, takutnya malah jadi bahan ketawaan. Kalau kita nggak punya ilmunya ke sana, mendingan jangan banyak-banyak, jangan satu kalimat. Kedua,
kalian harus menjelaskan kan arti dari satu kalimat itu gitu kan. Nah itu bisa bikin kalian harus ngerasain deh. Itu bisa bikin ngelek cerita nggak? Ngelek cerita tuh dalam artian begini. Misalnya nulis si protagonisnya ngomong, "How are you, honey?" Terusnya di bawahnya ada buka kurung, "Apa kabar sayang?" Jawab, "I am fine." Ada buka kurung, "Saya baik-baik aja," dan seterusnya. Itu enak nggak tuh dibaca tuh? Kayak gitu-gitu harus dipikirin. Oke, pertanyaan terakhir. Oke, Kak. Lanjut dulu, Kak. Nah, jadi maksudnya kalau banyak-banyak sih aku nggak saranin, tapi kalau kata aja untuk aksen nggak apa-apa. Mungkin kayak yang tahun kemarin tuh jadi viral di sosmed yang gaya bicara anak Jakarta Selatan, gaya bicara Jakarta Utara, Jakarta Timur dan segala macam. Gaya bicara anak Jakarta Selatan memang kecampur-campur bahasa Inggris gitu. Tapi kan nyelip 1-2 kata gitu dalam satu kalimat. Ya itu sih kalau aku nggak masalah untuk aksen aja. Kata ya, makanya tadi bilang. Bukan kalimat, apalagi paragraf, apalagi bab. Oke, lanjut yang terakhir. Kalau misalnya foto artis, tapi dibuat jadi anime, dan emang sama si pembuat boleh dijadikan cover buku tuh. Jadi gimana ya Kak? Apakah tetap bisa terima pengajuan kontrak? Cover enggak sih, enggak, tetap aja kan itu publik figur dan tanpa izin kita menganimekan fotonya dia, ya tetap aja itu dia. Aku tidak menganjurkan. Tidak Oke. dianjurkan. Seputar ini saja pertanyaan-pertanyaannya. Wait. Oke. Oh, ini yang terakhir ya. Kak, gimana nentuin genre dan tema? Genre, tema kan ide kita sendiri. Tema ini maksudnya gimana sih? Tema cerita kan dari pemikiran kita sendiri, imajinasi kita sendiri kalau tema cerita. Kalau genre, besok kalau genre, kalau garis besar ya, kalau di novel tune, kalau misalnya cerita romantis-romantis dari sudut pandang wanita dengan latar kehidupan zaman sekarang, itu pilihnya romansa modern. Kalau misalnya latarnya itu para pangeran dengan putri, dengan raja dan ratu, itu roman istana. Terus ya kalau misalnya kayak novel Permaisuri yang Tersakiti gitu, jadi ada romansnya, tapi latar kehidupannya itu 2, masa sekarang, terus dia reinkarnasi ke masa lalu, itu romance fantasi kayak gitu. Untuk pembagian genre besok deh ya aku iniin. Soalnya itu ada lumayan banyak sih. Kalau horor ya udah tahu lah ya, misteri udah tahu lah, nggak usah dijelasin. Besok deh ya aku summary-in ya. Terima ini. Ini Kak pertanyaannya masih mau dilanjut atau mau ditampung untuk besok saja? Ditampung ya. Oke, kita tampung saja ya. Oke, bentar saya tampung dulu pertanyaan-pertanyaannya. Iya, di close ya, di close. Sesi tanya jawab 20 menit loh harusnya. Oh, sorry Kak. Enggak, maksudnya ya nggak apa-apa sih gitu kalau masih ada yang mau nanya. Ya kita close dulu ya. Nanti kalau ada yang mau nanya
di grup aja. Tapi usahain kalau udah ada temen yang nanya serupa, jangan diulang lagi ya, please. Oke. Nah, ini untuk hari ini materi yang disampaikan sampai di sini ya. Terima kasih banget atas partisipasinya teman-teman semua. Udah banyak banget nih yang ngejawab nih, yang nanya nih. Habis itu untuk rekaman videonya akan dikirim nanti. Oke. Sampai di sini ya. Oh, Dadah, teman-teman, terima kasih ya. Iya, teman-teman jangan lupa isi itu loh formnya ya yang untuk pemilihan tema. formnya ya. Oke. Saya end meetingnya ya. Terima kasih semua. Bye-bye. Terima kasih semua, bye-bye.